udah gue mau nyerah aja gitu loh. Ada namanya dokter Munik. Nah, dokter Munik itu pesepeda juga. Dia dikasih jalur. Pas aku sakit malaria dia ngerawat itu lah. Dia di kosan di pinggirnya. Berapa hari tuh? Aku dirawat di puskesmas nggak. Tapi sampai kritis tuh malaria. Kalau nggak ditangani ya mati. Aku orang Indonesia pertama yang bersepeda dari Nabire ke Lubia. Nggak ada lagi. Nah terus Om Maher, kita nih kan semua penggemar sepeda, penggemar touring juga. Kira-kira apa sih yang Om Maher bisa berikan nasihat buat kita, semangat buat kita supaya Motivasi lah. sepeda, motivasi. Kalaupun kita mau akap nih, kalau Om kan touring se-Indonesia, ya teman-teman kita kan nih justru yang sering dilakukan akap nih, ya. Provinsi, tapi masih satu pulau. Tapi sih saya yakin mereka nanti nggak menutup kemungkinan akan seperti Om Maher nih. Om, kalau aku lebih baik, aku salah satu belajar diriku, belajar perjalanan ini dari PMI, memang asesmen. Di Indonesia ini harus keluar namanya kode etik sepeda jauh, ibaratnya pendaki gunung. Sebab apa Om? Kalau nggak ada yang diedukasi, mohon maaf sekali Om, mohon maaf sekali. Saya dengan serius maaf sih. Bukannya saya menyombongkan diri, bukan Om. Kalau nggak buru-buru diedukasi, sama halnya kayak pendakian gunung kala itu. Dulu pendaki gunung dilakukan hanya hal beberapa orang saja. Ketika ada 5 cm yang menggugah banyak orang ingin mendaki gunung karena indah itu gunung dan seru itu gunung. Semua orang mendaki dengan keasalan, terjadilah insiden, terjadilah yang namanya pemalakan di gunung, terjadilah begini. Pegang omongan Om, aku nggak suka bicara masa lalu, aku cuma yang depan. Walaupun dia sekali harus lihat masa lalu, berrefleksi kan. Pegang omonganku, nanti gak lama lagi bersepeda jarak jauh makin banyak orang yang melakukan, tapi tanpa ada manajemen perjalanan. Dipikirlah manajemen perjalanan konsep. Nah itu yang harus dibenahi sebenarnya. Contoh, satu, dia harus tahu dia mau kemana, ya kan? Kecepatan dirinya dia bisa gini, dari dasar dia bersepeda, dasar sepeda ya. Dia pakai sepeda, sepedanya speknya pasnya sama diri dia, dengan tujuan dia mau di road apa off road, dia mau overland atau dalam negeri, gitu kan? Kan menyangkut itu juga. Oke, cara bersepedanya, teknik bersepedanya ngerti nggak? Dia ngerti nggak kalau teknik jatuh itu seperti apa? Dia ngerti nggak kalau teknik belokan kedalaman di atas, kedalaman di bawah? Gitu. Itu satu, itu dasar lah. Yang kedua, misalkan rute, pemetaan. Dia tahu nggak kecepatan dia rata per hari berapa? Kekuatannya kalau jalan rata, jalan menanjak berapa elevasi sekian, gitu kan? Terus kalau dia jalan, bisa targetnya dari sini Jakarta Jogja 500 kilo, dia mau beberapa hari, gitu kan? Tuh, semua tidur di mana? Etikanya kalau izin di SPBU, izin ngomong dulu apa enggak? Karena ini masalah etika, karena akan menyangkut kerugian untuk pesepeda selanjutnya. Kalau dia berbuat salah, berbuat yang kacau, dipukul rata, dicap dulu. Kedua, masalah manajemen perjalanan waktu gitu betul ya. Terus, terus dia harus tahu, lu mau ngapain? Analogi itu mungkin ya. Orang kuliah ada 3 jenis Om. Satu dia beasiswa, ibarat orang touring tidak dapat sponsor Om. Beasiswa kan juga butuh link, enggak butuh link susah. Ya kan? Kalau ibaratnya tanpa link, ibaratnya dia bisa dapat kayak apa masuk apa SBMPTN atau apa gitu lah, seleksi gitu kan, yang dapat beasiswa khusus. Ibaratnya itu dia dapat touring, dapat karena udah tenar, juga dapat masuk. Nah itu keberuntungan aja lah. Yang kedua, ada orang kuliah dibiayain orang tuanya kan, ibarat dia touring dia sudah mapan secara ekonomi, finansialnya oke, ya enggak. Yang terakhir, ada orang kuliah sambil kerja, bahkan cuti dulu kuliahnya buat kerja, gitu kan? Nah salah nggak? Apakah kuliahnya untuk orang yang punya beasiswa sama punya keuangan orang tuanya? Kan enggak. Nah, ada yang gitu. Nah ibarat touring, dia survive, di jalan. Tapi dia nggak boleh ngemis, maksudnya lu siap kuliah, lu siap kehabisan duit, survive, lu siap touring, lu siap kehabisan duit, lu siap nggak ngemis. Misalkan di jalan, bisa jual merchandise, dia harus fire, dijelaskan, atau bahkan dia kerja, ya nggak masalah dia kerja, asal mohon maaf Om ya, mohon maaf
jangan pernah jadikan sepeda sebagai menjual belas kasihan. Jangan pernah setuju. Terus terang om, aku banyak ketemu orang yang menjual belas kasihan di jalan. Rata-rata yang begitu bukan anak komunitas. Oknum ya, oknum tertentu. Rata-rata bukan anak komunitas. Jangan larang orang touring, tapi harus tahu lu mau ngapain. Tapi yang begitu bukan anak komunitas. Oknum ya, oknum tertentu. Rata-rata bukan anak komunitas. Jangan larang orang touring, tapi harus tahu lu mau ngapain. Aku sebelum jalan, misalnya aku jual Mercedes, keadaannya aku jual Mercedes lagi, kaosku modalnya aku keren bukan lah. Ini politik tuh dalam bersepeda, bukan politik itu maksudnya. Teman-temanku tahu, aku jual kaos nih, modalku 80.000, 70.000 misalnya, 70.000 modalku. Terus kalau aku, temanku yang ngurus Jakarta, aku bilang, kalau aku ini sama temanku dekat, aku ngobrolnya nggak bilang sama semua orang karena nggak bisa semua dijelasin begitu. Tapi kalau misalnya mau langsung akan jadi miss, ya kan? Nah, ini apa 80.000 modalnya. Terus kalau 80.000 modal kaosnya, yang di luar Jakarta pasti ongkir ditanggung beli. Dalam Jakarta yang Jabodetabek pengennya COD lah, kasihan temanku capek dia kerja juga kan. Nah ngindarin COD-nya bagaimana? Aku tambahin 10.000 lagi. Dia nggak ada COD, bilang free ongkir Jabodetabek. Dia nggak nyusahin temanku. Di up. Tapi kan otomatis yang di luar Jakarta kan ini nambah, Pak. Dia udah telepon ongkir kan. Nah 10.000 nih jelas nih udah fix. Tinggal ambil keuntungannya berapa. Nah diriku ambil itu 50.000. Kenapa 50.000? Budgetku 1 kali makannya 15.000, 3 kali makan 45.000, 5.000 buat beli kopi misalkan 50.000. Berarti kalau aku mau turun 360 hari, bagaimana caranya untuk kebutuhan lambungku aku jual 360 kaos. Selesai kan? Tinggal aku share duit lagi buat beli tiket kapal dan sebagainya. Di beberapa pelabuhan aku sih maki-maki sama penumpang lain. Aku duduk diusir, dibilang apa, kamu pakai helm masih kan? Kenapa aku diusir? Aku bilang, aku nggak punya tiket gitu kan, mau duduk di sini. Karena biasa ngelihat pesepeda nggak punya tiket, nggak beli tiket. Tapi kalau lo keluar negeri itu banyak banget poinnya, banyak poin dan supportnya juga Lebih besar. Tapi gini om, itu ini kan orang Indonesia, kalau keluar negeri udah wah, ya kan? Padahal nilai-nilai itu ya, kalau aku lihat cerita sama temanku kemarin, kita mau aku di Batam, ya kan, ngobrol, dia udah kan di luar, kita cerita, ternyata dia lebih mirip sama aku, dan aku malah biasa aja sama dia. Yang dia lewatin cuma kota-kota begitu doang, landscape yang dia cari susah kata dia, landscape yang dia cari susah. Gue baru dapet landscape di India ke sana, Nepal. Di Malaysia gue nggak dapet landscape. Kayak gini, woi, lihat dengan foto. Aku buka harddisk dulu. Jarang aku buka harddisk orang. Woi, kita lihat kan video, lihat cerita. Wah, dia ngedon lama-lama. Lihat kan aku ada nyimpan ini kan, apa catatan keuanganku selama income outputnya berapa. Dia bengong. Pas total jauh. Dia selesai semua sampai Nepal, jauh mulai. Yang Ranger, MBW, kan pernah tuh? Iya, tanya lah. Kira-kira berapa kosnya? Tapi kan dia juga pernah kemarin dari Flores. Iya, sama Budi. Yang dari Flores itu ketemu aku sama Amalia juga. Om Amalia kontak juga kan. Iya. Nah, besok dia datang di jam 8. Nah, tuh. Makan di Flores 10.000 nggak dapat apa-apa. Teman-teman gue kira Afli aja, dia bilang, aku ke Malaysia, aku ke Thailand 10.000 bisa makan kenyang kalau digini ini kan. Pas ke timur, ya KO semua, tiket kapal KO. Jadi rupiah kita di Jawa nih, ketika kita pergi ke Asia Tenggara kita menang, kita ke Indonesia Timur kalah semua. Bener, harga rokok kalah aku bilang. Makanya aku bilang gini, pantas teman-temanku, aku baru sadar ketika itu om, itu serang demi Allah. Pantas teman-temanku Asia Tenggara sama saya semua backpackeran ya,
sampai ke India, sampai ke Nepal selesai. Anjir, ternyata mata uang Nepal jauh lebih rendah dari kita. Jadi harapan gue buat generasi muda, jangan mau dibodoh-bodohi.